Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kata yang indah selain kita mengucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga saya dan teman saya Resa Kita Bukamu dapat menyelesaikan tugas kami yang berjudul Industri Keuangan dan Perbankan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada pagi hari ini. Langsung saja saya persilahkan kepada saudari Resa Kita Bukamu untuk memaparkan materi tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi kami yang berjudul Industri Keuangan dan Perbankan. Pengertian industri keuangan dan perbankan. Industri keuangan adalah kumpulan perusahaan atau institusi, termasuk lembaga pendukungnya, yang bergerak di bidang jasa keuangan. Industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum dan berdaya saing global. Sedangkan perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Simpanan dari masyarakat biasanya diberikan balas jasa yang menarik, seperti bunga dan hadiah lainnya. Kegiatan menyalurkan dana dilakukan berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sementara itu, jasa-jasa perbankan lainnya dibangun untuk mendukung kelancaran kegiatan utama, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Jenis-jenis industri jasa keuangan. Jasa keuangan di Indonesia meliputi 3 bagian industri. Ketiga industri ini sering dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan berkaitan dengan keuangan, jadi termasuk dekat dengan aktivitas masyarakat. Ini sektor jasa keuangan. Industri jasa keuangan bank. Jasa keuangan bank adalah industri yang mengelola keuangan yang berkaitan dengan perbankan. Produk perbankan itu berbagai macam. Ini dia contohnya. Tabungan. Tabungan adalah produk yang memungkinkan nasabah menyimpan uang dalam jumlah tertentu. Tersedia buku tabungan dan ATM, dan bisa digunakan untuk berbagai macam transaksi. Giro. Giro merupakan jenis penyimpanan di bank yang memungkinkan Anda menyimpan dana atau sekali transfer dalam jumlah banyak. Biasanya dimanfaatkan oleh kelompok usaha yang setiap harinya bertransaksi dalam jumlah yang besar. Kredit merupakan jenis produk yang bisa dimanfaatkan dalam meminjam dana usaha, membeli rumah, dan kebutuhan lainnya. Pihak bank bisa meminta jaminan, bisa juga tidak, tergantung dari produk kredit yang dipilih nasabah. Pihak yang memanfaatkan kredit bank tidak hanya individu, tapi bisa juga sebuah usaha yang sudah berdiri. Deposito merupakan jenis simpanan yang memungkinkan Anda mendapatkan bunga minimal 2%. Keuntungannya bisa didapatkan setelah penyimpanan minimal 3 bulan hingga 3 tahun. Namun sampai jatuh tempo Anda tidak diperkenankan mengambil dana. Bank garansi merupakan jaminan pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak bank ketika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajiban atau wan prestasi. Safe Deposit Box merupakan jasa penyimpanan untuk harta atau surat-surat berharga yang tersedia pada perbankan. Anda yang menggunakan jasa ini akan dikenai tarif jasa penyimpanan. 2. Industri jasa keuangan non-bank. Industri keuangan non-bank hadir menyediakan jasa-jasa yang tidak disediakan oleh bank. Hal ini membuat kebutuhan keuangan Anda yang lain dapat terpenuhi dengan baik. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Demikian penjelasannya. Asuransi merupakan jasa keuangan yang berfungsi untuk melindungi nasabah dari berbagai macam masalah dan musibah. Contoh yang bisa Anda pilih adalah asuransi jiwa, kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi untuk kendaraan motor, dan lainnya. Fintech lending
menyediakan layanan pinjam-meminjam untuk UMKM yang tersedia secara online. Hal ini yang membuat prosesnya cepat selesai, disebut juga dengan P2P lending. Salah satu contoh P2P lending yang hadir di Indonesia adalah modal rakyat. Di sini Anda bisa memperoleh keuntungan dari membantu UMKM mendapatkan pinjaman usaha. Minimal modal yang disetorkan adalah 500.000 dan keuntungannya mencapai 18% per tahun. Anda tidak perlu mencemaskan keamanan. Modal rakyat terjamin aman karena termasuk sebagai P2P lending legal dari OJK. Pegadaian merupakan lembaga yang menyediakan pinjaman dengan jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Nanti nasabah bisa mendapatkan kembali barang yang dijaminkan ketika sudah selesai membayar utang. Harta yang biasa dijaminkan biasanya berupa barang elektronik, BPKB, emas, dan benda lainnya yang termasuk berharga. Lembaga dana pensiun merupakan lembaga yang menyediakan dana pensiun untuk para nasabah. Jadi pencairan dilakukan setelah masuk masa pensiun. Dompet digital merupakan jasa keuangan yang memungkinkan Anda melakukan penyimpanan uang, melakukan berbagai transaksi hingga investasi. Tersedia dalam bentuk aplikasi yang diunduh secara gratis di ponsel pintar Anda. Modal Ventura merupakan perusahaan yang memberikan modal kepada perusahaan rintisan atau startup dengan harapan mendapatkan keuntungan dari perkembangan startup tersebut. Pasar modal adalah industri jasa keuangan lainnya yang menyediakan layanan berinvestasi atau bertransaksi untuk surat-surat berharga. Ada berbagai produk investasi yang bisa Anda temukan di pasar modal. Ini contohnya. Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan dan bisa dibeli oleh investor yang sudah terdaftar di pasar modal. Hasil pembelian akan mendatangkan keuntungan ketika harga saham merangkak naik. ETF atau Exchange Traded Fund atau pertukaran dagang merupakan reksadana yang dijual seperti saham. Jadi di sini investor bisa melakukan pembelian sendiri tanpa dibantu oleh manajer. Investasi risiko yang dimiliki tentu saja tetap seperti reksadana yang lebih ringan dibanding risiko saham. Obligasi, surat utang yang diterbitkan untuk mengumpulkan dana demi berbagai keperluan, keuntungannya minimal 4% per tahun. Obligasi biasanya hanya ditawarkan pada waktu tertentu sehingga harus diperhatikan agar tidak ketinggalan. Obligasi ada yang dikeluarkan pemerintah, ada juga yang berasal dari perusahaan. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disebarkan ke berbagai macam efek khusus pasar modal dan pasar uang. Anda bisa memilih reksadana, pasar uang, saham, dana campuran, dan reksadana obligasi. Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah segala kecanggihan teknologi yang di bawahnya harus diakui telah mengubah kondisi persaingan di masa sekarang. Berkat hadirnya teknologi, banyak industri baru yang bermunculan dan memberikan pengaruh besar pada dunia. Perubahan tersebut kemudian menciptakan disrupsi dalam dunia industri yang spesifik di berbagai sektor. Arti dari disrupsi digital dan teknologi adalah suatu efek yang mengubah hal-hal mendasar atau fundamental mengenai pandangan serta perilaku masyarakat terhadap pasar, industri, budaya, dan berbagai macam proses di dalamnya yang disebabkan oleh inovasi dan perkembangan teknologi digital yang semakin maju. Fintech, transformasi digital di industri perbankan. Banyak orang menganggap bahwa dunia perbankan adalah dunia yang stabil dan tidak terlalu bergejolak dibanding dengan industri lainnya. Tentu saja, sebab perbankan cenderung menangani perputaran uang di mana uang sendiri merupakan kebutuhan primer utama semua orang. Namun faktanya industri perbankan tetap tidak terlepas dari pengaruh transformasi digital. Mulai munculnya berbagai jenis layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech, financial technology, ternyata juga cukup memberikan dampak pada lanskap industri keuangan negara ini. Transformasi digital yang dilakukan fintech. Elektronik KYC. Kebanyakan bank masih bergantung pada survei lapangan untuk melakukan KYC atau Know Your Customer.
semacam prosedur di mana bank berkenalan dengan nasabah mereka sebelum memutuskan untuk mencairkan kredit. Prosedur ini masih dipegang teguh sampai sekarang, bahkan untuk nominal kredit kecil sekalipun. Sedangkan fintech sudah mengadaptasi elektronik KYC di mana prosedur KYC hanya dilakukan lewat ponsel pengguna. Tentu saja nominalnya tidak besar, paling maksimal hanya 10 juta, namun tentu saja juga jauh lebih banyak nasabah yang meminjam nominal segitu dibandingkan dengan ratusan juta. Artinya perputaran nasabah dan bunga kredit akan jauh lebih banyak. Dengan e-KYC, maka nasabah tidak perlu menunggu waktu lama agar kreditnya cair. Pihak fintech pun tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk surveyor lapangan, pengajuan kredit di mana saja dan kapan saja. Selain fitur e-KYC-nya, dia akan kemudahan dalam pengajuan kredit tanpa perlu datang ke kantor fisik. Nominal kredit yang kecil biasanya hanya membutuhkan KTP dan data diri saja untuk bisa cair. Prosedur ini tentu juga berlaku untuk KTA, kredit tanpa agunan, dengan banyak disediakan oleh bank konvensional. Fintech memanfaatkan peluang ini untuk membuat nasabah mereka bisa mengajukan kredit hanya lewat ponsel. Ini juga menguntungkan pihak fintech karena tidak perlu memperkerjakan teller dengan jumlah banyak seperti yang dilakukan bank kebanyakan. Selain itu, nasabah juga bisa dengan mudah dan cepat saat mengajukan kredit, bahkan ketika mereka tidak berada di tempat domisili. Pembuatan rekening hanya dari ponsel masih sama hukumnya seperti pengajuan kredit. Pembukaan rekening juga seharusnya bisa dilakukan secara online tanpa perlu memperdulikan alamat di kartu tanda pengenal. Fintech sekali lagi berhasil membaca peluang dan membuat sebuah inovasi baru di mana nasabah bisa membuat rekening di mana saja, kapan saja. Metode pembayaran digital yang mudah. Fintech merubah konsep pembayaran digital dari yang tadinya menggunakan kartu menjadi menggunakan QR kode yang di-scan dari ponsel. Customer oriented. Dulunya pihak kasir melalui EDC yang harus mengotorisasi pembayaran. Dengan metode ini, maka pelangganlah yang melakukan otorisasi pembayaran. Tentu ini lebih memberikan rasa aman kasus double swipe card di masa lampau. Lebih hemat biaya operasional, tentu saja lebih murah mencetak QR kode dibandingkan menyewa mesin EDC. Lebih universal, QR kode bisa digunakan oleh siapa saja mulai dari UMKM sampai perusahaan kelas dunia sebab fungsinya memang untuk pembayaran saja. Lebih terintegrasi dan simpel. Jika sewaktu-waktu ponsel rusak atau hilang, nasabah tidak perlu repot datang ke bank untuk mengganti akun baru. Mereka cukup melakukan login ulang perangkat yang baru. Bahkan bisa tarik tunai tanpa kartu. Fintech memberikan pengalaman banking yang simpel dan praktis. Nasabah bisa mengecek saldo, transfer dana, melakukan pembayaran hanya melalui ponsel mereka. Namun tidak bisa dipungkiri kehadiran uang tunai juga tetap dibutuhkan, terutama jika berada di daerah yang belum terjangkau internet, dan tentu saja fitur tarik kartu juga tersedia di dalam layanan yang disediakan oleh fintech. Tapi apakah tarik tunai harus di ATM dengan kartu fisik seperti sebelumnya? Tentu saja tidak. Dengan menggunakan integrasi dari teknologi digital, tarik tunai sekarang jauh lebih simpel. Tawaran investasi pendanaan online yang cepat. Selain dari semua fitur itu, fintech juga membidik peluang investasi baru, yaitu P2P atau peer-to-peer lending atau pinjaman antar rekan. Dengan begitu, fintech tidak perlu menggunakan modal pribadi untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, dan tentu saja dana yang dihimpun dari masyarakat akan jauh lebih besar dibanding dengan mengumpulkan dana sendiri. Kesimpulan, industri keuangan menjadi pilar utama perekonomian nasional yang diharapkan dapat memajukan kesejahteraan umum dan berdaya saing global, serta revolusi industri 4.0 atau cyber physical system merupakan fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor termasuk industri keuangan dan perbankan. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Apabila jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu hanya milik saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.